back to my channel. Perkenalkan nama aku Syera Antoinette dan hari ini kita akan kembali membahas soal Boramtube. Di sini sekali lagi memang banyak banget yang DM aku kalau kasus ini agak mirip-mirip sama Kate Yap, tapi sebenarnya kasus ini tuh masih simpang siur banget guys. So hari ini aku bakal omongin lagi soal kasus dari Boramtube dan lebih detail lagi tentang bagaimana dia itu banyak dikecam dulunya, kenapa ayahnya bisa dituduh, dan segala macamnya. Oke, next langsung aja kita bahas. Yang pertama, bagi yang belum tahu ini adalah part 2 dari Boramtube, kalian bisa cek juga ada part satunya. Nah, Boramtube ini adalah seorang YouTuber terkenal dengan ulasan mainan. YouTuber Korea ini telah mengumpulkan benar-benar jutaan penggemar dan pendapatannya benar-benar banyak banget. Nanti aku bakal share juga ke kalian kira-kira pendapatan dia itu berapa. Bahkan videonya dia itu benar-benar banyak banget yang ratusan juta. Kalian bayangin, ratusan juta. Nah, sedikit koreksi dari video kemarin, bukan 3 tahun ya dimana Boramtube itu tidak upload. Boramtube itu udah nggak upload 2 tahun guys. Ada Boramtube vlog. Bahkan kadang kalau misalkan kalian search Boramtube, kalian tuh bingung yang mana yang asli, yang mana yang enggak, karena benar-benar banyak banget akun-akun yang lain yang ngepost juga soal Boramtube. Jadi bagi yang kalian yang ngomong ke aku, Kak enggak dia udah post 3 days yang lalu, 2 days yang lalu, beberapa jam yang lalu, itu dipastikan kalau itu bukan Boramtube sendiri ya guys, karena itu dianggap akun fans yang re-upload video dari Boramtube. Karena video yang benar-benar terbaru tanpa re-upload itu benar-benar belum ada. Nah, meski beberapa media menyebut tak ada informasi yang bisa dipercaya yang datang dari keluarga tentang kematian dari Boram ini, di sisi lain juga banyak yang mikir kalau misalkan memang kematian dari Boram itu hoax doang, karena benar-benar tidak ada buktinya sama sekali, dan itu cuma orang-orang mengira-ngira karena Boram tidak upload video. Kabar kematian Boram ini juga memunculkan tapi banyak spekulasi lain guys, termasuk soal kasus yang kekerasan yang aku bilang kemarin yang diduga dialami Boram. Nah, hari ini aku bakal share ke kalian apa aja yang bikin orang curiga dari kematian Boram ini, dan konten apa aja yang dulu Boram bikin yang dianggap aneh banget. Oke, pertama di sini ada tersebar juga, aku dikirimin sama orang, dimana di sini terlihat Boram itu mainannya benar-benar dirusakin saat Boram nangis itu dikontenin. Nah, kekerasan yang dimaksud itu seperti ini guys. Itu bisa mengganggu mental anak, dimana sengaja nih mainan dirusakin terus kamu nangis sekarang, atau enggak mungkin dia nangis beneran terus langsung dikontenin. Jadi menurut aku itu cara didik yang gak sehat banget kalau itu benar-benar seperti itu guys. Nah, terus juga di sini ada Boram naik mobil. Ini memang yang lagi viral banget ya guys. Dimana tapi mobil-mobilannya itu nggak hanya mobil-mobilan biasa, tapi mobil-mobilannya di jalan raya, terus ada tali yang digabungin sama mobil asli. Itu terlihat benar-benar bahaya banget, apalagi untuk dikontenin. Itu juga bisa membuat anak-anak lain jadi berpikir mau ikut-ikutan begitu. Makanya nggak aneh kalau misalkan konten-kontennya mereka itu dituntut sama sebuah organisasi, karena dianggap kalau misalkan mereka menyajikan tayangan yang memang tidak mendidik dan berbahaya untuk anak-anak lain dan penonton lainnya. Dimana di sini banyak orang yang kesal juga, dimana Boram terlihat lagi acting kayak hamil gitu guys. Itu membuat orang itu nggak pantas banget dilakukan sama anak berusia segitu gitu. Dan itu akan memberikan dampak negatif pada publik, pada kesehatan mental Boram juga, kayak pura-pura hamil padahal kan dirinya nggak terlalu mengerti hal seperti itu, dan itu dianggap juga merupakan kekerasan. Cuman bukti-bukti yang ada itu susah banget dicarinya, karena setiap hal-hal yang aneh mungkin orang-orang udah mulai punya komen-komen yang negatif, dia itu benar-benar langsung menghapus video-video. Jadi banyak memang video yang dihapus, jadi agak susah gitu untuk dicari lebih dalamnya gitu guys. Kalau kalian ada capturean atau mungkin kalian ketemu videonya ketika Boram hamil, kalian boleh kasih tunjuk di bawah ini. Dan ini yang mengundang kecurigaan banyak orang ya guys. Kenapa di semua videonya Boram itu komennya benar-benar dimatikan? Apakah ini udah dimatikan dari dulu atau baru-baru ini? Ditambah banyak yang curiga kalau misalkan komennya memang sudah dimatikan dari dulu, berarti memang orang tua atau pembuat dari YouTube ini memang udah sadar kalau misalkan tayangan-tayangan mereka memang beberapa mungkin menimbulkan komentar-komentar yang negatif. Karena kenapa harus dimatikan? Atau menurut kalian ada alasan lain kenapa semua komen itu benar-benar gak ada sama sekali? Suatu ketika juga para warga di Korea juga banyak yang ngomongin video Boram saat makan.
bertindak atau kegiatan lainnya itu seperti dipaksa oleh orang tua mereka. Karena videonya dia itu pasti sebenarnya kayak memang ada pemaksaan mungkin ya. Soalnya terlihat kalau video ini kan memang settingan, bukan kayak anak lagi main terus direkamin senatural itu, enggak. Tapi ini kan benar-benar kayak dia tuh ada skripnya, ada jalan ceritanya, bahkan mereka kan pakai tokoh-tokoh, ada pemain lainnya, yang mana kemungkinan besar ya jadi Boram kayak ayo Boram kesini, ayo Boram kesini. Jadi banyak yang duga seperti itu. Nah, kalau misalkan kalian juga penasaran, kenapa sih orang-orang pada penasaran kalau Boram itu nggak upload? Memang kenapa kalau orang nggak upload? Bisa aja dia memang lagi pingin nggak upload. Terus banyak juga pihak yang bilang mungkin aja sekarang orang tuanya sadar mementingkan kesehatan mental Boram, jadi menghentikan YouTube-nya. Tapi banyak juga yang kontra sama kasus ini, karena kalau kalian pikir dengan logika manusia aja ya guys, Boram disebut-sebut mengantongi 44 miliar per bulannya. 44 miliar guys per bulan. 2 tahun yang lalu ia juga membeli sebuah apartemen mewah seperti yang aku bilang, di mana apartemennya itu 110 miliaran. Nah, apakah mungkin orang yang mendapatkan seperti itu, ini menurut dugaan para netizen ya guys, apakah mungkin orang yang mendapatkan uang sebanyak itu berhenti begitu saja 2 tahun dan tidak mendapatkan apa-apa lagi? Apakah duitnya memang udah kebanyakan atau gimana? Karena logikanya kalau udah mendapatkan segitu pasti dia akan tetap ngepost. Terus juga ada yang heboh, di mana di sini tersebar ada surat kematian dari Boram yang tersebar katanya di internet. Cuman aku tidak bisa mendapatkannya juga, nggak tahu di mana surat kematian itu. Cuman pada ngomongin. Nah, netizen khawatir dengan surat kematian itu, pada yang yakin banget kalau surat kematian itu adalah surat kematian yang memang palsu disebarkan di internet. Netizen makanya berharap banget semoga orang tua Boram tuh melihat hal ini dan segera klarifikasi dan memberikan pernyataan resmi terhadap kasus ini dan bilang kalau misalkan Boram sebenarnya baik-baik aja. Karena kalau enggak beritanya tuh makin simpang siur dan ngawur gitu guys. Jangan sampai berita soal anaknya, misalnya anaknya lagi senang-senang aja tapi ada berita di luar sana taunya anaknya meninggal. Itu kan hoax yang sangat mengerikan. Namun tetap saja ditunggu-tunggu oleh netizen, orang tua Boram belum membicarakan apapun mengenai kasus ini. Apakah berita ini tersebut ternyata fakta atau hoax? Dan jangan sampailah kalau misalkan berita ini menjadi berita yang benar, karena orang-orang berharap banget kalau misalkan Boram baik-baik aja. Bahkan banyak orang yang bilang nggak apa-apa Boram nggak bikin konten lagi, tapi yang penting aku tahu Boram itu baik-baik saja. Di sisi lain juga ada salah satu akun pengguna mengungkapkan bahwa sebenarnya keluarga Boram itu kan udah membeli apartemen yang memang heboh banget ya, senilai 8 juta dolar US di daerah Seoul. Dan dianggap sebenarnya Boram itu udah telah hidup bahagia, udah hidup ya udah santai-santai aja, udah kayak nggak mau bekerja lagi. Tapi semua ini balik lagi masih sesuatu yang simpang siur dan tidak bisa diandalkan informasi kebenarannya. Jadi memang masih sesuatu konspirasi yang terjadi terus, masih menjadi misteri. Kalau misalkan kalian ada bukti-bukti lagi mengenai kasus dari Boramtube, kalian boleh share di bawah sini atau DM Instagram aku ke @sherylantoinette. So, sekian dulu dari aku kisah mengenai Boramtube ini. Terima kasih kalian udah nonton video ini sampai habis. Sebelumnya aku minta maaf apabila aku ada salah kata, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. So, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.